Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Muhajir, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas FAI, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 2. Saya akan di sini menerangkan tentang materi-materi yang telah disampaikan oleh Bapak dosen kita semua, Dr. Ahmad Alim MCMA. Materi yang pertama yaitu qiraah sab'ah. Pengertian qiraah sab'ah adalah istilah yang digunakan dalam ilmu tajwid Al-Quran yang merujuk pada 7 gaya atau bacaan yang berbeda-beda. Dalam melantunkan ayat-ayat Al-Quran, qiraah sab'ah berasal dari 7 perawi atau qori yang terkenal pada masa awal Islam. Setiap perawi memiliki gaya vokal dan penekanan yang sedikit berbeda dalam membaca Al-Quran. Pentingnya mempelajari qiraah sab'ah dapat dijelaskan dalam beberapa alasan berikut. 1. Mempelajari warisan berharga. Qiraah sab'ah adalah warisan berharga dari 7 pembaca terkenal yang dipilih langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Memahami dan menguasai qiraah sab'ah memberikan kesempatan kepada kita untuk menghargai dan mempelajari warisan lisan yang telah melewati berabad-abad. Yang kedua, keaslian Al-Quran. Qiraah sab'ah merupakan salah satu bentuk bacaan otentik dan sahih Al-Quran. Dalam mempelajarinya, kita dapat mengamati keindahan dan keaslian bacaan Al-Quran sesuai dengan cara yang diberkati oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran. Mempelajari qiraah sab'ah membantu meningkatkan kualitas bacaan kita. Kita dapat memperbaiki tajwid, memahami nuansa dan makna di balik setiap kata, serta menguasai teknik intonasi dan vokal yang benar. Ini akan membantu menghadirkan Al-Quran dengan baik saat membacanya. Yang keempat, memperkuat hubungan dalam Al-Quran dengan Al-Quran. Memperkuat hubungan dengan Al-Quran, mempelajari qiraah sab'ah membuat semakin terhubung dengan Al-Quran. Melalui memahami dan menghayati bacaan yang benar, kita dapat merasakan kedalaman dan keagungan pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kelima, keterampilan mengajar dan pembelajaran. Jika Anda seorang pengajar atau pembimbing, mempelajari qiraah sab'ah akan memberi Anda keterampilan untuk mengajar dan membimbing orang lain dalam memahami dan membaca Al-Quran dengan baik. Anda dapat berbagai pengetahuan Anda dengan orang lain dan membantu mereka dalam perjalanan kehidupan mereka dengan Al-Quran. Yang keenam, spiritualis yang mendalam. Qiraah sab'ah membawa kita lebih dekat dengan aspek spiritual Al-Quran. Saat kita menghafal dan membaca dengan benar, kita dapat merasakan kedamaian, ketenangan, dan kehadiran Allah yang kuat dalam hati kita. Qiraah sab'ah. Tokoh qiraah sab'ah yang terdapat dalam PPT ini yaitu qiraah sab'ah Abu Ammar Al-Basri. Riwayat hidup singkat, nama asli Amir bin Abdullah bin Ammar Al-Basri. Tempat lahir Basrah, Irak. Tanggal lahir pada ke-6 8 Masehi. Karakteristik bacaan, tempo yang cepat, tajwid yang kuat, hukum-hukum mad, vokal yang jelas, variasi melodis, konsistensi dalam menghafalkan huruf. Yang selanjutnya yaitu mempelajari manfaat qiraah sab'ah. Mempelajari qiraah sab'ah yang pertama adalah memahami variasi bacaan Al-Quran. Qiraah sab'ah mencakup berbagai variasi dalam menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Dengan mempelajarinya, Anda akan memperluas pemahaman Anda tentang cara-cara berbeda dalam melafalkan dan menghafalkan Al-Quran. Hal ini membantu meningkatkan pengenalan Anda terhadap beragam bacaan, memperkaya hubungan Anda dengan teks suci. Yang kedua, menghormati warisan sejarah. Qiraah sab'ah memiliki akar sejarah yang kaya, melibatkan qori terkenal dari masa lalu. Dengan mempelajarinya, Anda menghormati dan mengapresiasi kontribusi mereka terhadap warisan bacaan Al-Quran. Ini membantu menjaga keberlanjutannya tradisi bacaan dan menghargai peran mereka dan memelihara keaslian Al-Quran. Yang ketiga yaitu peningkatan kemampuan tajwid. Setiap qiraah sab'ah memiliki ciri khas dan penerapan tajwid yang unik. Dengan mempelajari qiraah sab'ah, Anda akan memperdalam pemahaman Anda tentang aturan tajwid yang berlaku dalam Al-Quran. Ini membantu meningkatkan kemampuan Anda dalam membaca dengan benar
dengan ketentuan tajwid yang tepat. Yang keempat, meningkatkan kepekaan terhadap nuansa makna. Setiap qiraah sab'ah memiliki gaya dan intonasi yang berbeda. Dalam menghafalkan ayat Al-Quran dengan mempelajarinya, Anda akan lebih peka terhadap nuansa makna yang terkandung dalam teks. Hal ini memungkinkan Anda untuk lebih mendalam memahami pesan-pesan Al-Quran dan menerungkan maknanya dengan lebih baik. Yang kelima, yaitu mengembangkan keindahan dan kehusuan dalam bacaan. Qiraah sab'ah menunjukkan variasi melodis dan gaya bacaan yang unik. Dengan mempelajarinya, Anda dapat mengembangkan keindahan dan kehusuan dalam membaca Al-Quran Anda sendiri. Ini membantu Anda menghasilkan bacaan yang lebih merdu, menghayati, dan memperkuat hubungan spiritual dengan Al-Quran. Yang keenam, menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Bacaan qiraah sab'ah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Dengan mempelajarinya, Anda dapat menyerap semangat dedikasi qori terkenal serta memperoleh motivasi untuk meningkatkan bacaan dan hubungan Anda dengan Al-Quran. Yang selanjutnya, tantangan dalam mempelajari qiraah sab'ah. Yang pertama yaitu pengucapan yang benar. Salah satu tantangan utama dalam mempelajari qiraah sab'ah adalah mencapai pengucapan yang benar. Setiap qori memiliki ciri khas dalam menghafalkan huruf-huruf Arab, dan seringkali variasi ini dapat membingungkan bagi pemula. Memerlukan latihan yang konsisten dan pengawasan yang baik untuk memastikan bahwa pengucapan Anda sesuai dengan aturan yang benar. Yang kedua, memahami tajwid. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari aturan dan cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Memahami dan menerapkan tajwid dalam qiraah sab'ah dapat menjadi tantangan tersendiri. Terdapat berbagai aturan dan nuansa dalam tajwid yang perlu dipelajari dan dikuasai agar dapat membaca Al-Quran dengan benar dan memperoleh keberkahan dari bacaan tersebut. Yang ketiga, konsistensi dalam latihan. Mempelajari qiraah sab'ah membutuhkan konsistensi dalam latihan. Tantangan yang sering muncul adalah menjaga disiplin diri untuk meluangkan waktu setiap hari atau secara teratur untuk mempraktikkan dan memperbaiki kualitas bacaan Anda. Latihan yang teratur dan konsisten akan membantu meningkatkan kemampuan qiraah Anda. Yang keempat yaitu mempelajari berbagai macam gaya bacaan. Qiraah sab'ah mencakup berbagai gaya bacaan yang berbeda-beda. Setiap qori memiliki gaya bacaan yang unik, dan mempelajari beberapa gaya bacaan yang berbeda dapat menjadi tantangan Anda. Perlu memahami perbedaan antara gaya-gaya ini, mengenali karakteristik khas dari masing-masing qori, dan beradaptasi dengan bacaan yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Yang kelima yaitu memperhatikan nuansa dan makna. Selain fokus pada aspek teknik bacaan, tantangan lainnya adalah memperhatikan nuansa dan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Dalam mempelajari qiraah sab'ah, penting untuk memahami konteks ayat-ayat yang dibaca dan merenungkan maknanya. Ini membutuhkan pemahaman yang dalam tentang bahasa Arab dan studi tafsir Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu perintah dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang mengandung berbagai perintah yang diberikan oleh Allah SWT. Perintah-perintah dalam Al-Quran memberikan pedoman bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan mereka. Perintah dalam Al-Quran yaitu Al-Quran memerintahkan umat muslim untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya sebagai pondasi utama dalam kehidupan mereka. Yang kedua, salat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang harus dilakukan secara rutin. Yang ketiga, setiap muslim diperintahkan untuk melakukan amal kebijakan dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh perintah dalam Al-Quran yaitu satu perintah beriman kepada Allah SWT. Contoh pertama ini tertera dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang beriman, berimanlah kamu kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Yang kedua yaitu tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Yang ketiga,
tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 195, dan yang artinya yaitu, dan berbuatlah kebijakan, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang selanjutnya, larangan dalam Al-Quran. Larangan yang Al-Quran ada 3. Contohnya, Al-Quran melarang umat muslim untuk mempersekutukan Allah dengan penyembah selainnya, atau memberikan kesamaannya kepada sesuatu atau seseorang, seperti berhala. Yang kedua, yaitu Al-Quran melarang umat muslim memakan daging babi karena dianggap najis. Yang ketiga, Al-Quran melarang umat muslim untuk terlibat dalam perbuatan zina yang merusak tatanan keluarga dan masyarakat. Contoh larangan yang pertama yaitu mempersekutukan Allah, itu tertera dalam surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mempersekutukannya, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari dosa itu bagi siapa yang mendahulukan adiknya. Larangan yang kedua yaitu larangan memakan daging babi, tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Haram bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging yang lain disembelih atas nama selain Allah SWT. Larangan yang berzina yaitu tertera dalam surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang selanjutnya yaitu tentang sejarah tafsir. Sejarah tafsir. Definisi tafsir. Tafsir adalah proses penjelasan dan interpretasi Al-Quran, kitab suci umat Islam. Definisi tafsir adalah proses penjelasan dan interpretasi Al-Quran, kitab suci umat Islam. Tafsir ini bertujuan untuk memahami makna, pesan, dan ajaran yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Tafsir adalah merupakan upaya untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang ayat-ayat Al-Quran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tafsir, umat Islam berharap untuk mendapatkan petunjuk, hikmah, dan panduan yang diberikan dalam Al-Quran dalam menjalani kehidupan mereka, mempraktikkan agama, dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang Allah SWT. Pentingnya tafsir dalam memahami ajaran Islam. 1. Penjelasan makna ayat. Tafsir membantu dalam memahami makna dan pesan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran seringkali menggunakan bahasa yang kaya dengan berbagai gaya bahasa dan retorika. Tafsir membantu menguraikan dan menjelaskan makna yang mungkin tidak jelas atau rumit bagi pembaca modern. Yang kedua, konteks sejarah dan budaya. Al-Quran diturunkan dalam konteks sejarah dan budaya Arab pada masa Nabi Muhammad SAW. Tafsir memperhatikan konteks ini, memahami latar belakang ayat-ayat Al-Quran, termasuk kebiasaan, peristiwa kejadian, peristiwa sejarah, dan budaya Arab saat itu. Hal ini membantu menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru. Yang ketiga, penjelasan hukum dan etika. Al-Quran berisi petunjuk hukum dan etika yang mengatur kehidupan muslim. Tafsir memberikan panduan tentang bagaimana ayat-ayat Al-Quran tersebut dapat diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Tafsir membantu menjelaskan prinsip-prinsip hukum Islam, kaidah-kaidah etika, dan memberikan contoh-contoh konteks untuk mengarahkan individu dan masyarakat dalam menjalani ajaran Islam. Yang keempat yaitu memahami pesan universal. Tafsir membantu menggali pesan universal yang terkandung dalam Al-Quran. Meskipun Al-Quran diturunkan dalam konteks sejarah tertentu, ajaran-ajaran yang memiliki nilai dan relevansi universal bagi umat manusia. Tafsir membantu menghubungkan pesan-pesan tersebut dengan isu-isu dan tantangan zaman modern. Yang kelima yaitu melawan penafsiran ekstremis. Salah satu tantangan dalam memahami ajaran Islam adalah penafsiran ekstremis atau yang keliru yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan misinterpretasi. Tafsir yang benar dan akurat membantu melawan penafsiran ekstremis dan memberikan pemahaman yang seimbang serta komprehensif terhadap ajaran Islam. Yang keenam yaitu menggali kedalaman ilmu. Tafsir ini merupakan bidang studi yang memerlukan pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, sejarah budaya, serta ilmu-ilmu Islam lainnya. Melalui studi tafsir, umat Islam dapat mengembangkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang agama mereka.
Dengan demikian, tafsir ini memainkan peran penting dan memahami ajaran Islam melalui tafsir yang benar dan ilmiah. Umat Islam dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam, pemahaman yang akurat, dan penerapan yang tepat terhadap ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Muhammad, tafsir pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebagai tafsir hidup Al-Quran. Nabi Muhammad sebagai tafsir hidup Al-Quran adalah merujuk pada peran beliau sebagai contoh utama dalam menerapkan dan menjelaskan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Beliau adalah utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu-wahyu kepada umat manusia dan mempraktikkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Penjelasan langsung dari Nabi kepada para sahabat. Penjelasan langsung dari Nabi kepada sahabat adalah satu aspek penting dalam sejarah tafsir. Pada masa Nabi Muhammad, beliau secara langsung memberikan penjelasan dan interpretasi ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat. Berikut beberapa contoh penting dari penjelasan berikut. 1. Pengajaran majlis. Pengajaran di majlis, Nabi Muhammad sering mengadakan majlis pengajaran di masjid, di mana beliau menjelaskan dan memahami ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat yang hadir dapat bertanya dan mendapatkan penjelasan langsung dari Nabi tentang ayat-ayat yang mereka tidak pahami. 2. Tafsir ayat dan surah. Nabi memberikan penjelasan langsung mengenai makna dan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, pengajaran secara pribadi. Nabi Muhammad juga memberikan penjelasan langsung kepada para sahabat secara pribadi ketika mereka menghadapi situasi atau masalah khusus. Nabi memberikan bimbingan dan penjelasan tentang bagaimana menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran ke kehidupan sehari-hari. Yang keempat, hadis Nabi. Hadis Nabi mengungkapkan pengajaran dan penjelasan melalui hadis-hadis yang diterima oleh para sahabat. Hadis-hadis tersebut menjadi sumber tafsir penting dan dianggap otoritatif dalam pemahaman Al-Quran. Penjelasan langsung dari Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat memiliki nilai historis yang sangat penting dalam tafsir Al-Quran. Para sahabat mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang makna dan implementasi ayat-ayat Al-Quran secara langsung dari Nabi Muhammad SAW. Mereka kemudian menyampaikan pengetahuan ini kepada generasi berikutnya melalui lisan dan tulisan, menjadi dasar dari perkembangan tafsir di masa mendatang. Hadis sebagai tafsir Al-Quran. Nabi Muhammad SAW adalah tafsir hidup Al-Quran. Beliau memberikan penjelasan langsung tentang ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabatnya. Hadis-hadis tersebut mencakup konteks, penjelasan, dan aplikasi praktis dari ayat-ayat Al-Quran. Hadis-hadis ini membantu umat Islam untuk memahami dengan lebih baik pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu pengajaran Nabi sebagai tafsir Al-Quran. Selain hadis, pengajaran Nabi Muhammad SAW juga berperan sebagai tafsir Al-Quran. Nabi memberikan petunjuk dan pedoman kepada umatnya dalam menjalankan Al-Quran. Beliau menunjukkan bagaimana menerapkan nilai-nilai etika, hukum-hukum Islam, prinsip-prinsip sosial, dan praktik keagamaan berdasarkan Al-Quran. Pengajaran Nabi melalui tindakan dan perilaku sehari-hari juga menjadi contoh konteks tentang bagaimana menerjemahkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, sunnah sebagai sumber tafsir Al-Quran. Sunnah Nabi yang mencakup tindakan, perkataan, dan persetujuan beliau menjaga penafsiran sumber tafsir Al-Quran. Sunnah ini adalah contoh praktis bagaimana Nabi memahami dan mengimplikasikan ajaran Al-Quran. Sunnah menggambarkan pemahaman dan Nabi tentang ayat-ayat Al-Quran dan memberikan penjelasan tentang makna dan pengaplikasian ayat-ayat tersebut. Dengan menggunakan hadis-hadis dan pengajaran Nabi sebagai sumber tafsir Al-Quran, umat Islam dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pesan-pesan Al-Quran. Hadis-hadis dan pengajaran Nabi membantu menetapkan ayat-ayat Al-Quran dalam konteks yang tepat, mengklarifikasi makna dan memberikan petunjuk dalam menjalankan ajaran Islam. Yang selanjutnya, tokoh-tokoh tafsir terkenal. Yang pertama yaitu tokoh Imam Al-Tabari. Yang Al-Tabari itu dari 838 sampai 923. Yang kedua,
Faharuddin Al-Raji 1949 sampai 1209. Yang ketiga Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Asyuyuti, yaitu yang keempat Muhammad Abduh. Kesimpulan, tafsir sebagai usaha untuk memahami Al-Quran. Tafsir merupakan usaha untuk memahami Al-Quran dengan mengungkapkan makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Pentingnya menggabungkan tradisi dan konteks dalam tafsir. Memahami makna asli, melawan penyalahgunaan, menjaga kontinuitas, dan menghindari penafsiran subjektif dan menghargai keragaman. Yang pembahasan selanjutnya yaitu metodologi tafsir. Pengertian metodologi tafsir adalah pendekatan atau cara yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks-teks suci, terutama Al-Quran. Metodologi tafsir membantu para penafsir untuk mendekati teks-teks suci dengan kesadaran tentang bahasa, sejarah, filsafat, dan konteks budaya yang mempengaruhi penafsiran mereka. Pentingnya metodologi tafsir yaitu menjaga keakuratan. Yang kedua, konteks sejarah dan budaya. Yang ketiga, penggunaan metode ilmiah. Yang keempat, mempertahankan keutuhan teks. Yang kelima, beragam perspektif. Dan yang keenam, yaitu memperkaya penafsiran individu. Metodologi tafsir, pendekatan sejarah. Definisi pendekatan sejarah dalam tafsir. Pendekatan sejarah dalam tafsir adalah suatu metode atau pendekatan yang digunakan dalam memahami dan menafsirkan teks Al-Quran dengan memperhatikan konteks sejarah di mana ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Pentingnya konteks sejarah dalam ilmu tafsir dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Memahami makna asli. Yang kedua, menafsirkan ayat-ayat kontroversial. Yang ketiga, menghormati kronologi wahyu. Dan yang keempat, memahami sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, menghindari penyalahgunaan. Contoh-contoh metode dalam sejarah tafsir yaitu metode studi sejarah, metode studi biografi, metode studi tradisi, dan metode analisis naskah dan manuskrip. Yang selanjutnya adalah pembahasan tafsir Maqasyidi. Definisi tafsir Maqasyidi yaitu tafsir Maqasyidi adalah pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran yang menekan kepada tujuan dan makna akhir dari ayat-ayat Al-Quran. Kata Maqasyidi berasal dari bahasa Arab yang berarti tujuan atau maksud. Dalam konteks tafsir, Maqasyidi mengacu pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Allah SWT melalui wahyu-wahyunya yang terkandung dalam Al-Quran. Tujuan dari tafsir Maqasyidi adalah memahami Al-Quran secara menyeluruh dan mendalam, serta mengaitkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dengan kehidupan sehari-hari dan realistis zaman kita. Tafsir Maqasyidi membantu umat muslim untuk mengambil manfaat dan pelajaran dari Al-Quran, serta menerapkannya ajaran dalam konteks kehidupan masa kini. Mengapa tafsir Maqasyidi penting? Yaitu yang pertama, 1. Memahami tujuan dan makna inti ayat Al-Quran. Tafsir Maqasyidi membantu kita memahami tujuan dan makna ini inti di balik ayat-ayat Al-Quran. Ini membuka pintu untuk memahami wahyu Allah secara lebih mendalam dan menggali hikmah serta pesan terkandung di dalamnya. Dengan memahami tujuan utama Allah SWT dalam memberikan wahyunya, kita dapat menghubungkan ajarannya dengan kehidupan kita sehari-hari dan mengambil manfaat dari nilai-nilai terkandung di dalamnya. Yang kedua, konsep dan relevansi dalam kehidupan. Tafsir Maqasyidi membantu menjembatani kesenjangan antara konteks historis ayat-ayat Al-Quran dengan konteks kehidupan masa kini. Dalam menghadapi isu-isu zaman modern, kita dapat menggunakan pendekatan Maqasyidi untuk menafsirkan ayat-ayat dengan memperhatikan maksud syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam dan mendapatkan pemahaman yang lebih relevan dan praktis. Yang ketiga yaitu menghindari penafsiran yang salah. Tafsir Maqasyidi membantu menghindari penafsiran yang salah atau sempit karena fokusnya pada pemahaman komprehensif dan holistik terhadap ayat-ayat Al-Quran.
Dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat Islam dan konteks yang luas, tafsir membantu melawan penafsiran yang sering terjebak pada pemahaman yang terbatas atau kurang memperhatikan aspek universalitas dan kontekstualitas ayat. Yang keempat yaitu mengungkapkan pesan Islam yang relevan. Tafsir Maqasidi memungkinkan kita untuk menyampaikan pesan yang relevan dengan konteks dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Dengan memahami makna dan tujuan sejati di balik ayat-ayat Al-Quran, kita dapat merumuskan prinsip-prinsip Islam yang memberikan pedoman dalam menghadapi isu-isu sosial, ekonomi, politik, dan moral yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Yang kelima yaitu memperkaya spiritualitas. Tafsir Maqasidi memberikan dimensi spiritual yang lebih dalam memahami Al-Quran. Dengan mengetahui tujuan-tujuan Allah dan memberikan wahyunya, kita dapat menghubungkan diri kita dengannya dan mengembangkan hubungan yang lebih erat dengannya. Pemahaman ini juga memperkaya ibadah dan memperkuat kesadaran spiritual kita. Secara keseluruh, tafsir Maqasidi yang penting karena membantu memperdalam pemahaman kita tentang Al-Quran, menghubungkan ajarannya dengan konteks kehidupan, menghindari penafsiran yang sempit, menyampaikan pesan Islam yang relevan, dan memperkaya dimensi spiritual dalam ibadah kita. Prinsip-prinsip tafsir Maqasidi. 1. Penekanan pada konsep dan kandungan makna. Yang kedua, mengutamakan maqasid syariah atau tujuan-tujuan Islam. Yang ketiga, memperhatikan aspek universalitas dan kontekstualitas ayat. Yang keempat, yaitu menggunakan pendekatan interdisipliner dalam penafsiran. Prinsip-prinsip ini juga membantu para penafsir untuk lebih memahami makna, tujuan, dan pesan yang ingin disampaikan. Manfaat Maqasidi. Tafsir Maqasidi yaitu memahami hikmah dan makna tersirat di balik ayat dan mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan konteks kehidupan. Yang ketiga yaitu menyampaikan pesan Islam yang relevan dan menginspirasi. Yang keempat, menjaga keseimbangan dan menyelaraskan perspektif. Selanjutnya yaitu metode tafsir Maqasidi. Metode tafsir Maqasidi ini yang pertama yaitu analisis teks Al-Quran dengan pendekatan maqasid al-syariah. Dalam metode ini, tafsir dilakukan dengan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam atau maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah mencakup tujuan-tujuan yang memelihara agama, seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tafsir Maqasidi mengeksplorasi hubungan antara ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan-tujuan ini, sehingga memberikan pemahaman yang dalam tentang pesan yang ingin disampaikan oleh Allah SWT. Yang kedua yaitu memperhatikan konteks sejarah dan sosial ayat. Dalam metode ini, konteks sejarah dan sosial ayat Al-Quran dipertimbangkan secara mendalam. Hal ini melibatkan pemahaman tentang latar belakang dan situasi ayat tersebut yang diturunkan. Mengetahui konteks ini membantu menginterpretasikan ayat-ayat dengan tepat sesuai dengan situasi saat ini dan menerapkan pesan dan prinsip-prinsipnya secara relevan dan konteksnya masa kini. Yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan interdisipliner dalam penafsiran. Metode tafsir Maqasidi juga menggabungkan pendekatan interdisipliner dalam penafsiran Al-Quran. Ini berarti bahwa penafsiran ini tidak hanya bergantung pada ilmu tafsir tradisional, tapi juga memanfaatkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti sejarah, filsafat, sosial, dan ilmu-ilmu lainnya. Pendekatan ini memperkaya pemahaman tentang pesan Al-Quran dan memungkinkan kita untuk menghubungkan ajaran-ajaran Islam dengan isu-isu kontemporer dalam masyarakat. Yang selanjutnya itu contoh tafsir Maqasidi. Contoh tafsir Maqasidi surah Al-Baqarah ayat 177. Merupakan salah satu ayat dalam Al-Quran yang sering dijadikan rujukan dalam tafsir Maqasidi terkait dengan konsep kebaikan. Tafsir Maqasidi dari ayat ini menyoroti pentingnya pemahaman yang benar tentang konsep kebaikan dalam Islam. Yang kedua yaitu tafsir Maqasidi surat Al-Ma'un
ayat 1-7. Tafsir Maqasidhi Surat Al-Ma'un adalah sebuah pendekatan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat surah Al-Ma'un yaitu ayat 1-7 yang berbicara tentang keikhlasan dan saling membantu. Surah Al-Ma'un salah satu surah pendek dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat. Meskipun terlihat sederhana, ayat ini mengandung pesan yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan moral umat Islam. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.